Halo guys, assalamualaikum. Kembali bersama gue Ajay di sesi opini Ajay. Ya kita tahu dunia kesehatan ya sekarang sedang ada isu di mana ada orang yang sempat memposting katanya dapat kamar lama gitu ya karena dia peserta BPJS berapa hari gitu ya 8 hari kalau nggak salah gue tadi baca. Kemudian mendapat reaksi yang tidak baik dari nakes-nakes lah yang ada di Indonesia. Itu isu berkembang, ibaratnya dia mendapat hujatan katanya ya si orang tersebut, dan ternyata orang tersebut akhirnya meninggal dunia ya, orang yang memposting tersebut, yang membuat sekarang nakes-nakes ini sedang dirujak sama netizen lah bisa dibilang gitu ya, sehingga banyak nakes yang akhirnya memberikan video minta maaf gitu ya, membuat video minta maaf. Ya sebenarnya isu mendapat kamar lama ini sebenarnya ini udah isu yang sangat lama ya. Bahkan sebelum ada BPJS pun sebenarnya ini isu sudah ada. Cuman semakin kesini gue juga banyak mendengar kalau katanya kalau orang yang mendapat BPJS ya, ibaratnya orang yang datang memakai BPJS katanya memang lebih lama katanya dapat kamarnya. Gue nggak tahu itu isunya benar atau tidak. Intinya teman-teman, kalau gue pribadi gue belum pernah merasakan ya gitu ya. Gue juga salah satu peserta BPJS, tapi gue merasa kayaknya sama-sama aja gitu ya. Tapi gue nggak tahu ya di lapangannya, mungkin rumah sakit lain seperti apa gitu ya. Apakah itu benar terjadi atau tidak. Jadi kan BPJS itu adalah skema gotong royong ya, dimana para peserta BPJS itu membayar setiap bulan dan diproyeksikan untuk orang-orang yang sakit. Jadi yang sehat pun ikut membayar gotong royong gitu ya, subsidi silang untuk membantu orang-orang yang sakit, dipotong dengan operasional BPJS-nya itu sendiri. Kan skema BPJS itu seperti itu ya. Sehingga kita saling gotong royong untuk menyelamatkan orang yang sakit. Permasalahannya adalah menurut gue ya, permasalahan utama kenapa sehingga isu ini akhirnya ada di masyarakat ya, isu kalau ada yang diprioritaskan ada yang tidak. Jadi gini, gue tadi membuat hitung-hitungan ya teman-teman. Jadi gini, jumlah rumah sakit di Indonesia yang aktif itu ada sekitar 3.200 rumah sakit. Jumlah dokter aktif yang tersedia di Indonesia itu ada sekitar 200.000 dokter ya, dengan sekitar 5.000 dokter spesialis gitu ya. Dan jumlah rakyat Indonesia per Juni kemarin ya, gue melihat data per Juni kemarin itu ada sekitar 288 juta jiwa. Artinya 288 juta jiwa dibagi 3.200 rumah sakit, artinya per satu rumah sakit itu dibutuhkan atau dikelilingi oleh sekitar 90.000 jiwa kurang lebih ya. 90.000 kurang dikit mungkin ya. Ya, sekitar 90.000 jiwa satu rumah sakit. Dan satu dokter itu bisa dibilang dikelilingi oleh 288 dibagi 200, sekitar 1044 ya. Sorry, 1440 orang per satu dokter. Dan gue tadi melihat data BPS, rata-rata orang sakit di Indonesia itu di kisaran 13% ya, rata-rata orang sakit setiap hari 13%. Artinya kalau kita bicara 13% gitu ya, rata-rata orang sakit, berarti dari 1440 sorry, itu kan 13%-nya kita bisa ambil berarti sekitar 180 orang itu ditangani oleh satu dokter. Pertanyaan gue adalah apakah itu cukup? Apakah itu cukup satu
dokter menangani 180 pasien setiap hari. Ini kan kita hitung-hitungannya kasar lah ya, gitu ya, hitung-hitungannya kasar gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian gua. Apakah jumlah rumah sakit yang tersedia itu cukup, ibaratnya gitu, untuk menampung seluruh warga yang sakit? Taruhlah ada yang penyakitnya, mungkin kebanyakan penyakit ringan ya, yang bisa di rumah. Tapi kan ada juga yang harus diopname, ada juga yang harus dirujuk ke rumah sakit dan segala macam gitu. Kalau kita bicara hitungan kasar kan berarti gini, setiap rumah sakit berarti kan ada 90.000, dan 13% dari 90.000 itu kan berarti sekitar 9.000, berarti sekitar 11.700 ya, 11.700 orang sakit di sekitaran satu rumah sakit. Sementara rumah sakit ya, setahu gue kan taunya rumah sakit Hasan Sadikin ya, karena rumah gua seberang di Hasan Sadikin. Rumah sakit Hasan Sadikin itu setahu gua sebesar itu pun cuma punya 1.000 kamar. 1.000 tempat tidur kalau nggak salah ya. Sekarang kalian bayangin, dari 11.000 orang sakit, rumah sakit itu cuma menyediakan 1.000 tempat tidur. Apa nggak berebut tuh gitu ya, apalagi kalau misalkan 30%, 40% itu penyakit berat. Kan berarti 30% aja kita ambil 11.000, 30%-nya 3.300. Bednya cuma ada 1.000. Itu tuh sekelas Hasan Sadikin, guys. Rumah sakit lain pasti banyak yang lebih kecil. Kebayang ya? Nah, itu sebenarnya hal yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah menurut gua. Di samping jumlah dokter yang juga memang masih kurang gitu ya. Satu orang bayangin 180 pasien, nggak mabok itu dokternya gitu ya. Itu kita anggapannya kasar ya. Apalagi kalau rumah sakit itu penuh, kan lebih mabok lagi ibaratnya pasti ya kan. Belum kalau penyakitnya tuh berat banget yang harus butuh fokus gitu si dokternya, kan susah juga gitu ya. Nah, itu yang menjadi perhatian gua. Nah, rumah sakit ini kan berarti kurang ya. Rumah sakit ini kan kurang berarti. Dibutuhkan berapa rumah sakit lagi untuk setidaknya bisa menampung orang sakit? Kalau kita bicara kasar 13% gitu ya. 13% berarti kan 11.000, dengan hitungan kasar 30%. Seperti yang tadi gue bilang, dari 30% yang harus dirawat misalkan. Berarti 30%-nya adalah sekitar 3.300. Sementara rumah sakit itu rata-rata cuma punya mungkin 1.000 bed, itu yang paling gede ya. Berarti rata-rata mungkin di angka 700-800an atau 500 bed. Berarti kurang lebih kita tuh butuh rumah sakit kurang lebih 4 kali lagi, guys. 4 kali dari sekarang. Kalau sekarang ada 3.200, berarti kali 4, kita tuh berarti masih butuh 9.600 rumah sakit lagi, guys. Kurang lebih untuk bisa menampung seluruh pasien rumah sakit, pasien-pasien yang butuh rawat gitu. Kan ini tuh PR juga gitu ya, PR juga. Makanya kenapa ya gue bisa menyadari lah kenapa akhirnya banyak yang akhirnya berebut kamar gitu-gitu ya, karena memang jumlah rumah sakitnya sendiri juga memang masih kurang, masih butuh sekitar 9.000 rumah sakit lagi. Kebayang ya gitu. Nah, ini yang menurut gua harus dikaji ulang gitu ya, harus juga dikoreksi. Kan membuat rumah sakit itu kan tidak murah ya, kan alat-alatnya juga harus yang mahal gitu ya. Nah, dengan jumlah rumah sakit yang masih kurang, dengan jumlah kapital yang sangat banyak gitu ya, 288 juta, di mana satu rumah sakit sekarang dikelilingi 90.000 orang gitu ya, dengan anggapan 12%, dengan anggapan BPS tadi ya, 13% rakyat itu sakit setiap hari gitu ya, artinya 11.000 sekian sakit, ditambah data juga 30% itu harus dirawat, berarti kan 3.300 butuh rumah sakit ibaratnya, dengan tampungan satu rumah sakit cuma 1.000 bed ibaratnya, berarti kan masih sangat kurang gitu ya. Kebayang ya masalah yang terjadi di
di negara ini tentang kesehatan. Nah, itu yang menjadi perhatian gua, guys. Jadi mudah-mudahan dengan adanya hitung-hitungan ini, pemerintah mudah-mudahan juga melihat ini gitu ya. Jangan hanya masak MBG doang, jangan hanya kompleks-kompleks doang. Lihat tuh, rumah sakit kita tuh masih kurang banget. Kurang 9.000 rumah sakit. Gitu. Masih kurang 9.000 rumah sakit. Berarti kalau 9.000 rumah sakit, anggaplah 200.000 sekarang dokter yang ada, dibagi 3.000 kan berarti sekarang ada sekitar 60-an dokter per 60-an dokter per rumah sakit. Berarti kita dokternya itu masih kurang 60 kali 9.000. Kita masih butuh 500.000 lagi, guys. Kita masih butuh 500.000 lagi dokter. Ya, jadi ini PR berat gue rasa untuk negara supaya kondisi negara ini bisa cepat balance lah ibaratnya. Jadi itu guys, jadi gue juga menyoroti tentang bukan hanya masalah sekarang, masalah siapa yang diprioritaskan atau tidak gitu. Ibaratnya memang jumlah rumah sakitnya aja masih kurang gitu. Itu yang harus jadi perhatian ya. Sekarang satu rumah sakit kalau butuh berapa miliar aja kan, kali 9.000 rumah sakit misalkan butuh 10 miliar atau 20 miliar, 10 miliar lah ya, 10 miliar untuk membangun rumah sakit kali 9.000 itu kan berarti butuh 90 triliun. Itu cuma ngebangun rumah sakit loh, belum ngegaji dokter. Artinya memang PR-nya masih banyak sekali negara ini gitu ya, masalah ekonomi. Jadi mudah-mudahan ini bisa disadari oleh pemerintah bahwa masalah yang terjadi di pembulian nakes itu juga kita nggak bisa menyalahkan salah satu pihak. Ini memang kesalahan dari sistemnya menurut gua. Kesalahan sistem dan juga memang hitung-hitungannya tidak make sense gitu. Hitung-hitungan rumah sakit dengan orang sakit per satu rumah sakitnya itu juga hitung-hitungannya juga udah nggak make sense gitu. Oke. Itu aja kali ya tentang masalah nakes tadi, dan ya rest in peace ya untuk teman yang meninggal, dan ya masalah nakesnya burnout segala macam ya, itu balik lagi ke diri masing-masing ya, balik lagi ke moral masing-masing ya. Sebisa mungkin hindarilah pembulian lah ibaratnya, hindari hujat-hujatan, karena sekali lagi semuanya juga capek, nggak usah saling menyalahkan. Semua capek, pasien capek, dokter juga kan ibaratnya dengan hitung-hitungan gue tadi berarti kan dokternya overload juga gitu ya, menangani pasien bisa sampai 100 orang per hari, itu juga udah gila banget untuk gue gitu. Itu aja harusnya menjadi catatan khusus gitu untuk pemerintah bahwa jumlah nakes di Indonesia memang masih kurang, harus ditambah lagi. Makanya nih universitas uri-urian ini ya, daripada untuk membentuk untuk membentuk orang-orang berkarakter segala macam, mending itu sekolah ya, universitas dijadiin ada, kalau bisa ada fakultas kedokteran lah. Harus ditambah ini fakultas kedokteran di Indonesia. Dan juga program-program untuk beasiswa kedokteran ke luar negeri. Itu kan karena mahal sekali gitu ya kuliah kedokteran gitu. Oke, itu aja ya tentang isu ini dan apa yang seharusnya diperbaiki gitu ya, dibanding salah-salahan. Mending kita fokus ke objektifnya langsung, apa sebenarnya masalah intinya gitu ya, daripada fokus salah-salahan gitu ya. Oke, gitu aja, bye.